أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwananul muslimin azani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kembali melanjutkan kajian ilmiah kita melalui atau secara daring online. Semoga nantinya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwanal muslimin azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang satu tema berikutnya dari kitab Hadithul atau Arba'una Haditsan fil Akhlaq, 40 hadis terkait tema adab dan akhlak. Dan kita coba masuk pada tema tentang luzumul adl, komitmen seorang muslim untuk bersikap adil dan objektif. Baik, pengarang di sini membawakan satu riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'inda Allah ala manabir min nurin an yaminir rahman azza wa jalla." Orang-orang yang bersikap adil diantaranya atau terkhusus para pemimpin dan penguasa itu nanti di hari kiamat kelak akan Allah berdirikan mereka di atas mimbar-mimbar yang dibuat dari cahaya, dan mereka akan berada di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau, yaitu siapa yang dimaksud orang-orang yang adil di sini adalah mereka yang bersikap adil ketika memiliki kekuasaan, dan juga mereka bersikap adil pada wilayah yang lebih kecil, semisal keluarga mereka. Sehingga hadis ini berlaku umum bagi siapa saja pemimpin yang bersikap adil, entah itu pemimpin pada sektoral yang kecil ataupun yang jauh lebih besar seperti penguasa atau pemangku jabatan dan selainnya. Kemudian beliau memaparkan atau menukil satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa umirtu li'adila bainakum." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersikap adil terhadap umatnya. Dan juga dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Dan hendaknya kalian bersikap adil karena Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang bersikap adil. Al-adalatu adalah salah satu ungkapan yang memiliki konsekuensi menyamaratakan. Wa yusta'malu bi'tibari al-mudayaqah wal 'adl wal 'idl yataqaraban, lakin al-'adla yusta'mal fi ma yudrak bil basirah kal ahkamu 'ala dhalik. Ada ungkapan dari diksi bahasa Arab sering diistilahkan dengan adl dan idl. Bedanya apa? Sama secara makna, namun al-'adl itu adalah hukum yang ditegakkan secara adil namun dapat dilihat dengan kasat mata. Semisal hukum pemerintah diterapkan, kemudian kita dapat merasakan secara kasat mata bahwa sikap yang diputuskan oleh seorang pemimpin itu adalah sikap yang adil. Kemudian beliau mengatakan makna dari hadis ini bahwa keutamaan dan maqam atau tingkat level dari sikap adil setiap seorang muslim adalah sangat agung. Sehingga kemudian beliau berkata, "Innama hiya liman adila fi taqalludihi min khilafatin aw imaratin aw qada'in aw hisbatin aw nadharin ala yatimi aw sadaqah." Jadi kepemimpinan yang dimaksud atau keadilan yang dimaksud adalah ketika keadilan itu diterapkan, diimplementasikan pada sektor, kata beliau yang pertama adalah kekhalifahan. Kedua adalah kepemimpinan, kepenguasaan, wewenang gitu ya. Ketiga adalah penerapan pengadilan, qadha. Nah, ini kalau ada unsur ketidakadilan,
berpotensi akan jatuh pada dosa besar. Kemudian hisbah, penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu sama rata. Misalnya hisbah itu biasanya bergerak pada sektor-sektor amar ma'ruf nahi munkar. Seperti di beberapa wilayah ada menerapkan yang namanya dewan hisbah. Yaitu dewan yang menegakkan, mengajak manusia untuk mendekat pada kebenaran, ma'ruf, kemudian mencegah mereka dari kemungkaran. Atau sedekah, atau pengurusan anak yatim, atau wakaf, dan yang semisalnya. Oleh karena itu kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, wa umirtu li'adila bainakum, dan aku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersikap adil terhadap umatnya. Dan juga dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan apabila kalian hendak melakukan penghukuman atau pengadilan di antara manusia, maka bersikaplah dengan peradilan yang adil. Kemudian wa yajibu an la yakuna lil hawa nasibun fi ahkamina, dan sudah selayaknya ketika kita menerapkan pengadilan yang berkonsep pada keadilan, maka kata beliau wajib untuk menghindari apa itu? Nasibun lil hawa. Ada unsur hawa nafsu ketika menerapkan satu keputusan dalam peradilan. Nah, sehingga ini adalah menjadi satu kecaman apabila seseorang dalam memutuskan satu peradilan hukum ada unsur ego, ada unsur syahwat yang bermain di situ. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan di tengah manusia, dan juga syuhada'a lillah, sebagai saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun atas diri kalian kita harus bersikap adil. Wal walidain, pada orang tua kita harus bersikap adil. Wal aqrabin, pada kerabat-kerabat kita harus bersikap adil. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Walaupun orang yang kita adili itu bisa jadi dari kalangan orang kaya atau orang miskin. Jangan sampai peradilan itu menjadi yang sering kita istilahkan dengan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena ini akan menjadi dari bagian-bagian dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Dan janganlah kalian mengikutkan hawa nafsu dalam proses pengadilan. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Kemudian beliau melanjutkan, wa kataba ba'dul ummal Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu yashku ilaihi min khirabi madinatihi wa yas'aluhu malan yurammimuha bihi, fakataba ilaihi Umar qad fahimtu kitabak fa idza qara'ta kitabi fahsin madinatak bil adl wanqi turqaha min adh-dhulmi fa innahu marmatuha wassalam. Jadi suatu ketika pernah beberapa petugas atau pejabat itu mengirimi risalah, surat kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah tertinggi. Kemudian mereka mengajukan untuk perbaikan kota mereka, kemudian juga manajemen pengelolaan kota, tata kota mereka, sehingga Umar bin Abdul Aziz mengirimkan kepada mereka sebuah tulisan, saya faham isi risalahnya, pesannya, saya faham apa yang kalian maksud, maka apabila engkau telah membaca risalahku ini, segeralah realisasikan penjagaan pengelolaan pada kotamu dengan cara yang seadil-adilnya. Artinya apa? Dari sisi anggarannya harus adil, sesuai. Kemudian juga pengelolaan sumber daya manusianya juga harus sesuai. Dan bersihkanlah jalan-jalanmu dari kekotoran dan kezaliman, karena sesungguhnya itu adalah bagian dari poros. Wassalamu, kemudian beliau memberikan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am ikhwatal Islam, azzani Allah wa iyyakum.
inilah sedikit tentang bagaimana pentingnya kita sebagai seorang muslim menerapkan nilai-nilai keadilan, objektivitas dalam setiap kehidupan kita, khususnya pada orang-orang yang diberi wewenang, diberi jabatan, diberi otoritas dalam memberikan satu putusan. Entah itu dalam sektor yang lebih kecil, semisal rumah tangga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala singgung tadi, atau RT misalnya, atau camat, atau bahkan pada orang-orang atau person-person yang diberi wewenang pada tatanan yang lebih besar. Nah, maka ini perlu diperhatikan agar menjadi satu renungan kita bersama, bahwa pemimpin wilayah itu adalah amanah, kepemimpinan, pengadilan itu adalah bagian dari amanah. Kapan kita betul-betul menjunjung tingginya, Allah akan Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar. Dan kapan kita melalaikannya, menelantarkan keadilan, maka ingatlah bahwa pengadilan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap akan diterapkan pada setiap hambanya. Wallahu taala alam bisawab. Ini sekiranya yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.